Jadi kayak hujan. Wow, aku terkaget-kaget. Kasih Bapak. Pagi guys, hari ini hari kedua kita di hotel asrama haji. Nggak pakai hotel. Nggak bisa tidur karena alergi angin, mungkin juga AC-nya kotor, jadi dari tadi malam gangguin suami, bentol-bentol semua. Ini kayak muka udah lumayan nggak. Tadi malam untuk masih bawa obat yang alergi, tapi saya satu tadi malam, jadi nggak tahu nanti malam kalau sakit gimana. Mau kemana kita sayang pagi ini? Kita olahraga di bawah, ada senam, ayo. Iya, ada senam, yuk. Yuk kita olahraga pagi-pagi, yuk. Ayo, aku udah lapar juga. Ayo. Ini jam 7, setengah 7. Seneng. Iya, dibilang seneng gak seneng, dibilang mensyukuri, disyukuri, mau gimana lagi kan? Pengalamannya seru. Hari ini harusnya swab, harusnya. Karena kan kemarin kita datang sore, jadi kita nggak ikut swab, jadi kita ikut swab yang hari ini. Semoga swabnya hari ini bisa lancar, terus kita bisa cepet-cepet pulang karena ini malam tahun baru. Nggak tahu akan boleh pulang apa enggak hari ini, semoga aja boleh. Oh iya, ngomongin yang gejala kemarin, jadi itu awal banget itu bener-bener memang gejalanya tuh dari aku. Nggak tahu, aku juga sebagai pembawa dari rumah atau aku juga nggak tahu, karena awal mulanya aku kan turun lapangan di Puskesmas, terus ke rumah-rumah orang gitu kan. Nah, biasanya kalau bulan-bulan sebelumnya aku biasa aja, nggak pernah sakit, nggak pernah apa. Dan setiap habis turun lapangan, aku pasti akan mandi, apapun itu, mau cuma sebentar atau apa lama gitu kan di lapangan, pasti aku akan mandi, aku akan ganti baju, semua aku ganti. Lalu mungkin kedua juga aku lagi capek banget karena tanggal 5 itu habis resepsi, terus tanggal 9 ada KPPS pemilu wali itu, terus ditambah turlap seminggu full. Jadi tuh pas tanggal 19 aku cek darah itu lab hasilnya widalnya tipes. Udah dong, tetap kerja karena akhir tahun nggak bisa ambil libur. Di situ yang buat aku tambah drop. Iya sayang. Iya. Tambah drop itu suamiku yang jagain kan. Aku panas tuh di tanggal 19 paginya. Jadi malamnya itu subuh ya, iya itu subuh aku udah panas itu sampai 39 ya sayang. Nah itu sekali itu, tapi turunnya cepat habis diminum paracetamol itu. Obat kan sudah selesai, tetap kerja dong hari Sabtunya itu, paginya itu akhirnya cek darah itu sudah hasil tipes. Akhirnya kita nggak mungkin nih aku libur, nggak bisa aku libur juga. Jadi ya udah kita bukan terpaksa sih ya, kita beli obat Cina gitu biar cepet. Jadi obat cacing sama vitaminnya ada itu. Terus sudah dari itu si suami malamnya demam meriang, sore meriang, dia meriang nggak enak gitu kan badannya juga. Itu padahal kita udah sesi foto untuk Natal
si foto Natal. Terus ya udahlah seala kadarnya badan kita bisa, yang kita gaya apa, foto apa yang bisa gitu kan. Terus akhirnya semakin malam makin drop, suami juga makin panas gitu kan. Lalu hari Senin aku tetap masuk, tapi keadaanku tambah lemas, jadi tuh nggak kuat jalan, nggak kuat nopang badannya, sebenarnya nggak kuat sebenarnya gitu kan. Udah itu, tapi masih ada kegiatan di Senin itu, ada kegiatan Senin, jadi nggak bisa libur, bener-bener nggak bisa libur. Jadi tetap lanjut Senin berkegiatan. Terus Selasa itu masih ada kegiatan ya, tetap kerja. Selasa tetap kerja aku. Selasa kerja. Selasa itu pulang cepet aku karena bener-bener nggak kuat, udah badan ini rasanya aduh mau teriak, udah nggak kuat juga karena suami juga sakit, aku juga bawa kendaraan sendiri, jadi aku minta izin untuk pulang lebih cepat gitu kan. Itu istirahat full. Rabunya libur, cuti bersama tanggal 24 kita tetap ke orang tua kita Natalan bersama di sana, tapi tetap kita jaga jarak sama orang tua kita karena kita juga udah parno karena suami panas ya nggak turun-turun, terus batuk. Batuknya nggak terlalu parah, tapi panasnya sih dia yang awal-awal yang parah itu ya nggak turun-turun. Minum paracetamol sampai 2-3 itu per 3-4 jam sekali juga nggak mempan gitu loh, makanya terus khawatir kan. Di rumah orang tua juga gitu, sama suami juga nggak semakin membaik, semakin drop, tambah batuk-batuk juga, batuknya tambah kayak sesak gitu. Terus oksigennya juga kecil, jadi beli apa yang pakai nafas itu apa sih nama, oksigen, tapi nggak mempan karena nggak terasa katanya dia, mungkin memang terlalu sesak atau gimana ya. Nah itu udah parno sebenarnya, tapi kita nggak bisa ke rumah sakit, bukan nggak bisa ke rumah sakit, keadaan di situ penuh dan kita di Sidoarjo, kita nggak tahu harus kemana rumah sakitnya. Kalau ke rumah sakit juga kita mikir biaya pertama kita pasti akan langsung di swab itu pasti akan mandiri dulu. Nah kita nggak tahu swab rumah sakit mana yang langsung bisa menyediakan swab dan berapa hari keluar gitu kan, dan resiko apa aja yang bisa terjadi di rumah sakit gitu. Aku udah berpikir panjang seperti itu, jadi aku mencoba bertahan untuk di rumah ngerawat suamiku. Aku posisi di situ udah keadaan sehat, tapi kalau aku udah capek aku akan lemes juga, akan drop juga gitu. Jadi sekuatku bisa merawat suamiku gitu kan. Terus dari situ akhirnya kita memutuskan tanggal 26 untuk swab di Puskesmas Pakis, puskesmasku di tempat kerjaanku. Tanggal 26 akhirnya tanggal 28 itu disuruh libur dulu sampai nunggu hasil swab, dan keluar tanggal 30. Hasilnya mengejutkan, bangun pagi udah dengan penasaran gitu kan, karena kondisi tubuh bener-bener jauh lebih sehat. Oh ya, sebelumnya itu di tanggal 26 itu kita udah bindeng, kuping kita bindeng, terus mas yang tambah sesek badannya gitu kan. Itu udah bener-bener dropnya kita, udah bener capeknya kita, lemasnya kita, itu kita bener-bener bed rest banget. Ya susah lah nafasnya, nafasnya pendek. Nggak bisa nafas narik panjang. Betul. Jadi kalau udah kebanyakan gerak dikit udah kayak nafasnya susah gitu. Karena nggak punya riwayat susah nafas. Ya nggak punya riwayat asma dan lain sebagainya. Mungkin memang Mas kan agak besar badannya, jadi memang untuk menopang pernafasan juga susah gitu. Lalu nyanyi aja nggak kuat gitu kan. Panjangnya kalau buatan bisa Terus kalau tidur tuh kalau setiap malam tuh kayak nging-nging gitu loh, kayak ada nging-ngingnya gitu. Nah kita tetap jaga kondisi, bener-bener kita walaupun bindeng, aku udah nggak, kalau Mas itu nggak bisa nyium
sebelumnya nggak bisa toh. Itu pas yang panas pertama. Iya, panas pertama tanggal 19 itu dia nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasain makanan, nggak Setelah bisa itu 2 hari udah kembali normal. Nah, tapi kalau aku setelah swab itu sebelum swab tanggal 25 itu. Nah, itu aku bener-bener nggak bisa ngerasain makanan. 24 apa 25 ya. Itu ibu mertua aku masakin rendang. Terus masakin sayur-sayuran yang bener-bener wah ini makanan kesukaanku aku gitu kan. Makan bakso gitu kan. Ibu mertua aku banyak masak kemarin. Dan itu kita nggak bisa ngerasain sama sekali. Dan aku tapi rasanya berbeda ya. kalau dia bisa, kalau aku jujur nggak bisa. Makanya aku mau makannya pedes mau gimana di sana nggak berasa pedes, itu nggak terasa gitu. Terus asin gurih nggak berasa, udahlah nikmati aja, makanya ini bisa masuk makan gitu kan. Terus akhirnya kita baru bisa aku tuh itu ya kita ada dapat babi kecap ya, itu baru dia yang bisa Mas bisa ngerasain makannya tuh dari situ. Kalau aku cuma ngerasain pedes, wah gurih nih enak banget aku gitu kan. Tapi mungkin kalau aku bisa ngerasain lebih enak lagi gitu kan. Ini posisi memang masih tenggorokan sakit, bindeng itu sangat sakit banget kanan kiri ini. Berasa kayak orang budek. Jadi kalau kita ngomong tuh jadi harus kayak kupingnya tuh harus dibuka gitu loh. Jadi kayak habis kolam berenang harus hidungnya ditutup gitu biar kupingnya tuh dengar gitu jelas. Terus dari situ akhirnya kita istirahat. Aku baru bisa ngerasain makannya itu tanggal 27 atau 28. Itu benar-benar badanku udah bisa enak, nyium bau juga enak, udah bisa nyium bau. Habis itu ngerasain makanan udah bisa, pahit manis pedes udah bisa, suami juga udah bisa. Itu kita udah bener-bener pemulihan sekali. Tapi kita bener-bener bed rest banget. Memang mungkin COVID ini emang satu itu ya, kita harus bahagia, kita harus makan banyak, bener banget. Apapun itu, makan apapun gak terasa tetap dimakan. Terus harus bisa membahagiakan diri sendiri. Terus kita sering memotivasi diri kita ya sayang, sering ngasih semangat satu sama lain, kita sering doa gitu kan. Puji Tuhannya kita bisa melewati masa kritis itu. Jadi saat hasil keluar itu, wow, ternyata pas di saat swab itu virus kita tuh sangat menyebar sekali. Maksudku dengan hasil swab positif dengan CT-nya 20, aku 20, Mas 21. Itu untuk imun itu sangat drop. Terus virus itu sangat besar menyebar ke orang, dan kita sangat beresiko sekali untuk menyebarkannya itu. Aku nggak tahu, semoga kemarin kita sudah swab adikku yang kecil, adikku yang nomor 1 sama nomor 2, semoga mereka hasilnya negatif. Jadi kalau memang mereka negatif, puji Tuhan semoga semua bisa aman kayak gitu. Lalu kita minum obat apa? Nah, obatnya itu banyak banget. Tolong yang obatnya saya. Banyak banget kita minum obat. Sekali minum bisa 8 sampai 9. Iya sayang, yang awal-awal itu. Makasih. Bentar ya, aku ambilkan. Oh iya, soalnya kemarin aku ada tipesnya, jadi aku juga minum obat tipes. Jadi itu semakin banyak gitu kan. Terus nih, pertama, sebelum tahu ini aku minum obat ini dulu, bener-bener obat tipes gitu kan, karena suami juga gejalanya ke tipes gitu, karena perutnya nggak enak dan sebagainya. Terus setelah dari tersebut, obat cacing aku nggak bawa, obat cacing ada di rumah, jadi ini aku bawa yang obat COVID aja. Ini jadi aku minum ini harganya murah sebenarnya, 53, tapi susah untuk dicari. Bukan susah sih sebenarnya, tapi adanya di toko obat Cina. Kalau di Surabaya itu namanya Bang Sentong atau Bang Tongseng gitu, itu ada. Ini harga 53.
Dan ini yang ada badan pomnya ya. Kalau nggak ada badan pomnya itu lebih mahal. Terus dia jarang ada di tempat penjualan gitu. Badan pomnya di sini nih. Nah, ini badan pom ini masih bisa dicari, masih mudah dicari. Tapi kalau nggak ada badan pom yang benar-benar punya Cina itu harganya 100-an, tapi sulit juga untuk dicari. Tapi ini sekali minum 4, terus paracetamol kemarin karena kita masih panas. Terus obat radang, obat batuk. Nah, obat batuk, terus vitamin, ini vitamin baru kita. Kemarin vitamin kita nggak ini, ada lagi satunya yang harganya itu yang ini untuk pernafasan juga, vitamin untuk suplemen makan sama pernafasan. Tapi yang kemarin juga ada itu habis juga, itu juga enak. Terus kalau mual muntah kita minum obat ini. Ini minum mual muntah kita minum obat ini. Tambah vitamin itu sehari 3 kali. Gimana maksudnya bisa sehari 3 kali? Nih aku selang-seling. Jadi misal pagi kita minum yang B kompleks. Nah itu nanti sama ditambahin 4 obat radang, obat batuk, sama obat panas kalau memang ada panasnya. Terus siang itu kasih vitamin C, tambahan obatnya, gantinya dari B kompleks jadi vitamin C. Terus sore kita minum Imbos. Sama sebenarnya kegunaannya, tapi memang obat COVID itu memang minumnya vitamin semua gitu loh. Jadi benar-benar nafsu makan kita itu benar-benar wow banget gitu. Kemarin kita turun berat badan, setelah ini kayaknya akan naik gitu kan. Ini jadi sehari ada 7-8 obat. Saat benar-benar kritis kemarin, bukan kritisnya, maksudnya benar-benar kita drop, itu bisa 8-9 obat sekali minum. Jadi itu kita benar-benar telatenin pagi, siang, sore, makan gak telat walaupun gak ada rasa, walaupun makanannya maksudnya udahlah bersyukur aja bisa masih makan, masih bisa berdiri aja, masih bisa bernafas dengan baik, itu udah puji Tuhan menurut kita. Jadi kita mensyukuri yang ada, ya nggak saya? Bersyukur. Benar, jadi orang yang dipilih Tuhan. Kita menyadari, oh COVID itu seperti ini ya, sebenarnya parah gitu kan. Tapi kembali lagi motivasi hidup kita. Kalau kita bisa kontrol diri kita untuk bisa menyemangati diri kita tidak terpuruk dengan ini loh penyakit menyematikan dan lain sebagainya, kita bisa fight gitu kan, bisa berjuang gitu. Apalagi dari awal sakit suami benar-benar ngerawat aku, dan saat aku udah sehat suami yang drop aku juga ngerawat dia. Jadi kita benar-benar kontak erat sekali gitu. Makanya kenapa suami juga positif dengan Siti Renda, dan aku juga sama seperti itu, karena kita tidak pernah berpisah, kita saling menyemangati, saling berjuang bersama sampai akhirnya detik ini kita juga bersama kayak gitu. Stresnya nggak ada stres sih, kita cuma menikmati ya ternyata, karena kita belum honeymoon bareng kali ya. Terus kita udah maksudnya bukan aku tuh sibuk kerja terus gitu kan. Kalau Mas kan masih bisa istirahat dan lain sebagainya. Kalau aku benar-benar dari pagi sampai sore udah kerja di Puskesmas gitu kan. Sore sampai malam ngurusin adik-adik, biasanya main sama mereka. Jadi terkadang tuh waktu untuk quality time berdua tuh kita sulit gitu kan, kalau nggak hari Sabtu Minggu atau kita lagi jalan-jalan ke mall mana gitu. Tapi jujur kita tidak pernah kemana-mana, benar-benar kita murni dari imun kita, imun yang benar-benar drop ya. Jadi itu mungkin nggak keluar deh. Nggak keluar mungkin dari kerjaan. Iya, dari kerjaan gue itu mungkin ya. Kalau memang untuk jalan-jalan kita nggak keluar jalan-jalan, dan aku orangnya, kita berdua ini introvert. Jadi udah di rumah ya udah di rumah gitu. Lebih senang. Iya, lebih senang di rumah, lebih bisa menikmati kebersamaan di rumah. Jadi kita tuh jarang kemana-mana. Kalau memang pingin makan dan sebagainya, lebih sering kita go food kayak gitu loh. Kita jarang keluar kalau nggak bener-bener
apa yang keluar Sabtu Minggu, atau misalnya Sabtu Minggu terkadang di Bapak Ibu, ya udah kita paling keluarnya ke Sabtu Minggu Bapak Ibu gitu kan. Cuma di dalam rumah sama Itu pun Bapak Ibu di dalam rumah, kita jarang sekali, malah terkadang nggak pernah kita keluar kalau udah di rumah Ibu Bapak. Terus ya bersyukur masih banyak teman-teman yang support, banyak teman-teman yang doain. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang support, yang doain, yang ngasih semangat. Terima kasih, walaupun awalnya aku tidak mau memberitahu siapapun itu, karena udahlah biar mereka nggak kepikiran, mereka nggak parno sama aku juga gitu kan. Jadi akhirnya udahlah, diam aja dulu, istirahat yang banyak, nggak usah dipikirin semua orang ngomong apa gitu, yang penting kita sehat. Itu sih ya. Gimana ya, ada tambahan nggak? gambaran ini semua. Ya kalau sudah tahu begini ya bukannya lemas, bukannya nggak semangat, tapi tetap percaya bahwa Tuhan itu punya cara yang ajaib buat bangun kita. Betul, amin. Itu benar, kita benar-benar dimana kita benar-benar inget Tuhan banget, bukan soan inget Tuhan gitu ya. Maksudnya kita benar-benar, kita itu satu hari full itu bisa kasih siaran ulang, khotbah terus pokoknya sampai kita bisa tidur, kita bisa tenang, kita bisa ngerasain hati kita tenang. Udah pokoknya sehari itu pokoknya hati kita damai, dan itu yang ya Tuhan, aku bersyukur gitu kan. Oh Tuhan ngasih ini tuh biar aku tuh ingat sama Tuhan gitu, lebih bersyukur. Tuhan nggak minta kita bisa memberi banyak ke orang sekitar atau dengan persembahan yang banyak, tapi Tuhan pingin di saat pandemi kayak gini orang-orang tuh tetap bersyukur, tetap ingat Tuhan, tetap hidup itu cuma dari Tuhan. Iya, hidup itu dari Tuhan. Kalau kamu banyak uang, banyak bisa persembahan di mana-mana, bisa memberi ke orang-orang, tapi kamu tidak bisa berdoa, tidak ingat Tuhan gitu kan, meluangkan waktu Tuhan, itu mungkin nggak sampai sekarang ini berat gitu. Berat juga, benar banget. Jadi kita benar-benar ngerasain pergumulan banget, benar-benar suami yang aku aja sampai nangis setiap hari tuh, nangis lihat suami. Kenapa? Karena aku nih jadi pembawa ya, aku gitu lah. Maksudku dia jadi sakit, dia yang parah sakitnya kayak gitu. Makanya aku sampai sekarang nih sama dia bersyukur di Tuhan, bersyukur kita bisa ngerti masa kritisnya, kita bisa bersama terus gitu kan, kita bisa berterima kasih lah sama Tuhan. Maksudnya Tuhan tuh masih baik banget sama kita gitu kan. Penyakit ini kita bisa ngerti masa kritisnya sendiri gitu, tanpa harus di rumah sakit, tanpa orang-orang juga harus tahu yang bikin kita parno gitu kan. Dan mereka kan baru tahu di saat hasil swab kita itu. Aku baru ngasih tahu ke semua orang, bukan ke semua orang ya, orang-orang terdekatku, kalau aku COVID kayak gitu. Saat kemarin baru hasil keluar kayak gitu. Ya puji Tuhan masih banyak yang mendukung, masih banyak support kayak gitu. Bantu doa aja ya teman-teman, biar kita bisa bahagia. Aku anggap COVID ini sambil honeymoon. Kenapa? Karena kita benar-benar istirahat terus, makan tidur terus, minum vitamin, minum obat. Tapi minum obat ini benar-benar bikin mual banget. Bukan mual ya, tapi enak gitu loh. Kebanyakan obat yang pasti lidah juga. Iya, jadi tuh kita habis makan tuh jedanya setengah jam atau 1 jam setelah makan, karena ngeliat obat kayak gini aja udah banyak banget gitu kan. Kayak gitu. Terus untuk kita makan, semua kita makan, kita nggak ada pantangan makan, karena apapun yang bisa enak dimakan kita makan kayak gitu, apapun itu. Jadi selagi bisa makan. Iya betul, selagi bisa makan. Betul, aku juga seperti itu. Maksudku walaupun menurutku itu nggak enak dan nggak ada rasa, tetap makan, tetap dimakan, tetap dinikmati. Puji Tuhan ada makanan gitu aja sih. Kalau soal biaya, ya pasti akan lebih banyak biaya yang dikeluarkan, karena kayak kita beli obat, terus kita aku yang lagi nggak bisa masak juga, jadi kita tuh lebih banyak sering GoFood-nya kayak gitu, atau beli makanan kayak gitu. Karena tubuh juga udah capek dikit, nggak bisa masak, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ya tidur aja gitu kan. Jadi setiap itu GoFood. Kalau kemarin ibu bawain makanan, kita
kirim makanan, kita makan makanan ibu gitu. Ya puji Tuhan ya, ibu bapak juga sangat mensupport sekali, sangat mendukung sekali. Terima kasih bapak ibu juga, benar-benar bantu banget dari doa, dari makanan juga sangat membantu kita gitu, menyemangati kita biar kita sehat. Apalagi saya soalnya pengalaman sama masih 2 hari. Iya, pengalaman seminggu kemarin merasakan COVID tuh wow kayak gini gitu. Ya gimana ya, seru nggak kalau kamu bilang? Biasa aja. Mungkin nggak sampai yang parah banget. Iya gitu. Cuman ya udah mungkin ngerasa kok ada yang aneh, kok panasnya sampai nggak turun. hari-hari. Iya. Dan Mas ini susah loh turun. Dia turun tiba-tiba paling mentok 37,5 padahal badannya dingin. Udah itu 37,5. Lucunya kadang temperatur kanan sama kiri sebeda. Iya. Padahal kita nggak pakai termogan, kita udah pakai yang biasa. Karena kalau pakai termogan kayak kurang akurat. Nggak kurang akurat, cuma 3 nembak aku itu. Padahal aku panas banget dipegang dia kan. Itu pagi-pagi banget, 2:30 ya. 2:30 itu dia pakai termogan cuma 36 ya saya. Iya 36,9. Iya, nah ternyata pas pakai suhu aku bawa suhu termometer biasa. Ini pakai ini itu 39 ya. 38,9. Wih, itu suamiku langsung takut kalau. Tapi sekali diminum obat langsung turun gitu. Nggak langsung. Iya, nggak langsung, tapi sekali minum obatnya itu toh. Iya. 37 berapa? Masih lumayan tinggi. Tapi ya di hari itu aja. Nah, kalau suami itu beda. Suami itu udah diminum paracetamol beberapa kali sampai jedanya tuh 3 sampai 4 jam, kadang-kadang bisa 2 jam. Itu tetap panasnya nggak turun, padahal udah nggak apa ya? Udah istirahat ya, udah tidur. Udah bingung pokoknya kalau dia udah panas itu. Minum udah banyak air putih, kita bener-bener gelontok air putih banget. 1 segalon itu bisa buat sehari kali kita ya. Segalon 19 liter itu ya. Kayaknya emang kita minum air hangat terus gitu kan. Nggak berasa gitu, kita udah pegal kencingnya betul ya, jadi bolak-balik kamar mandi ya. Semoga doakan kita selalu kita bisa sehat, kita sebagai suami istri bisa lagi beriman lagi, bisa mengucap syukur dalam segala hal atas berkat Tuhan gitu kan, atas kehidupan kita. Teman-teman juga harus ingat semua apa yang ada di dunia ini itu milik Tuhan tetap gitu. Kita benar-benar Tuhan gitu ya, ternyata ini loh kuasamu gitu kan. Sesehat apapun kita, kalau Tuhan udah bilang istirahat gitu kan, Tuhan minta istirahat kita, ya udah ya kita dikasih sakit, nggak usah berbuat apa-apa ya, kita dikasih sakit ini jadinya gitu kan. Ya udah disyukuri, dinikmati, dilakuin. Pokoknya tetap nomor 1 kita sering doa, tetap bersekutu bersama. Walaupun kita nggak kuat nyanyi gitu ya, memang kita emang nggak kuat nyanyi, jadi kita tuh udah bisa mendengar khotbah dengan puji-pujian aja udah puji Tuhan banget. Karena untuk doa pun kita doa, tapi doanya maksudnya nggak bisa dengan nafas panjang dan nggak bisa berlama-lama, karena kita duduk gini aja nggak bisa lama, bisa kita pusing ya, bisa pusing, kita bisa lemes. Jadi selagi kita bisa duduk bersandar gitu, nggak terlalu lama, kita berdoa, kita mengucap syukur. Ya kalau doa ya nggak mesti sih posisi mau kayak apa. Yang penting kan hatinya tetap setuju. Ya gitu. Mau berdoa, mau tidur, mau duduk, nggak apa-apa. Oke gitu sih. Terima kasih teman-teman. Lanjut next di video ya. Bye. Sarapan dulu di bawah. Nggak bisa.
Nah, di swab sakit banget. Sakit bos yang ini bos. Berasa bos yang ini sakit banget. Kita habis pesan kue tiaw babi kan dari kemarin. Babi membuat kita sehat. Bukan bu, Bukan babinya, makanannya. mau makannya. Ingin makan. Jadi kita makan kue tiaw. Ini makan siang, tapi tadi makan siang kita belum datang, jadi kita beli aja deh GoFood dulu. Ya sayang. Selamat makan. Pausin aja. Makanya perjuangan. Enak maksudnya. Iya. Enak. Seger banget. Ini nyiram ke sini jadi kayak hujan. Wow, aku terkaget-kaget. Kasih bapak.
bukan hujan tapi karena disemprot desinfektan